Hai Jel, maaf terlambat, macet banget nih. Eh, kenapa? Kok kayak lagi pusing? Iya, jadi tadi mamaku tanya, aku mau kuliah jurusan apa, tapi aku masih bingung banget, pusing. Oh, kalau soal itu, aku juga awalnya bingung. Sekarang sudah nggak bingung? Enggak, soalnya aku sudah membaca buku yang bantu aku menemukan apa yang bakal aku lakukan ke depannya. Buku apa itu? Ini, judulnya You Do You. Wah, apa buku itu benar-benar bisa membantu? Jadi, karena masih banyak yang kebingungan dalam menentukan karir dan jalan hidup, Alexandra Ruby menulis buku yang dapat membantu banyak orang yang mengalami masalah ini. Buku ini bisa dijadikan panduan untuk eksplorasi diri. Ia bisa melakukan ini karena ia juga pernah mengalami kebingungan yang sama. Oh, begitu. Isinya tentang apa memangnya? Bab pertama berisi tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri tidak cukup dari satu sisi saja. Sang penulis mengajak kita untuk melihat kepribadian, energi, dan waktu terbaik kita. Bab ini penting untuk menjawab, saya sebetulnya siapa? Saya mau jadi apa? Bab 2 berisi tentang Ikigai, sebuah filosofi yang sudah lama lahir di negara Jepang. Konsep tersebut bisa memberikan seseorang sebuah motivasi yang berkelanjutan dalam menjalani kehidupan. Konsep Ikigai dapat dikaitkan dengan konteks apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks karir atau pekerjaan. Bab ketiga isinya sangatlah beragam, dimulai dari mendesain hidup, membangun network berdasarkan skill, kesehatan, uang, dan hal lainnya yang bahkan kita tidak tahu bisa menjadi sebuah network. Membahas juga tentang pilihan karir dan terdapat motivasi untuk keluar dari zona nyaman. Dalam bab keempat, Ruby menyinggung network sebagai aset diri yang membuahkan uang, dijabarkan sebagai detail masing-masing asetnya. Juga tips-tips untuk membangun jaringan sampai pada berbagai bidang yang dapat menghasilkan uang. Sampai bab terakhir tentang prinsip hidup. Bab ini lebih mengarah ke kesimpulan dan menguatkan tekad pembaca. Bab ini membuat kita jadi lebih percaya diri dan tidak terus-menerus melihat orang lain. Lihat dalam diri. Mindset dan cara kita melihat sesuatu itu sangat berpengaruh dalam pilihan hidup dan kedepannya. Yang penting dipertanyakan di bagian prinsip hidup, apakah kita sudah cukup belajar? Wah, keren banget. Aku baru tahu kalau ada prinsip, konsep, dan bahkan filosofi yang bisa membantu kita dalam menentukan karir. Kamu kan udah baca nih. Sebelum aku baca, menurut kamu kelebihan dan kekurangan buku ini tuh apa sih? Buku ini tuh bisa membawakan bahasan yang berat dengan bahasa yang ringan. Kita dapat mengetahui cara baru untuk meningkatkan kesadaran diri. Buku ini juga dapat membantu seseorang untuk terus mengembangkan diri dan berpikir kritis terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini. Hal tersebut membuat seseorang mau dan berkeinginan untuk melangkah maju dengan melakukan upaya untuk mencapai tujuan hidup sendiri. Di dalam buku ini terdapat tes kepribadian di mana pembaca akan diberi tautan menuju tes tersebut sehingga kita bisa mengetahui cara belajar kita antara visual, audio, membaca atau menulis, dan kinestetik. Kita akan menemukan metode belajar yang tepat. Hal lain yang menjadi nilai tambah buku ini adalah penulis nggak membiarkan pembaca untuk berhenti di you do you semata. Ada banyak bacaan selanjutnya seperti buku, artikel, dan hasil riset. Buku ini juga berwarna banget. Ada berbagai grafik yang dihadirkan dalam beragam warna, jadi nggak membosankan. Wah, keren banget. Kalau kekurangannya bagaimana? Terlepas dari itu, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Pada halaman 57, terdapat diagram Ikigai yang pada salah satu irisannya terdapat kesalahan dalam mengetik. Lalu, dalam pembahasan soal interest income, lebih baik jika diberikan contoh tentang compound interest. Selain itu, dari banyaknya bahasan yang ada, akan sangat bagus jika terdapat kesimpulan dari seluruh buku di akhir untuk memudahkan pembaca dan untuk menegaskan poin-poin yang paling penting. Oh, begitu. Boleh pinjam bukunya? Boleh dong, cocok banget nih buat remaja yang mau masuk kuliah seperti kita atau untuk usia 20-an. Kalau ada teman kamu yang kebingungan, boleh kok dipinjamkan. Yah, tapi daftar buku bacaanku jadi kosong nih. Kamu baca aja buku ini. Wah, buku apa tuh? Judulnya Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ceritanya keren banget loh. Baca deh.
Oh iya, tentang apa memangnya? Aku ceritakan singkat aja ya. Jadi, ada 3 orang pemuda, Atsuya, Shota, dan Kohei. Mereka baru saja mencuri dari suatu rumah. Nah, tiba-tiba mobil yang mereka pakai itu mogok. Nah, sembunyilah mereka di suatu toko kosong. Nah, awalnya mereka bakal menunggu di sana sampai hari pagi. Tapi, suatu surat misterius muncul dari kotak surat rumah itu. Nah, surat itu ditulis oleh seseorang dengan nama samaran Kelinci Bulan. Dalam suratnya itu, Kelinci Bulan ingin berkonsultasi mengenai masalahnya dengan toko kelontong Namiya. Nah, masalahnya si Kelinci Bulan itu, ia harus pilih antara mewakili Jepang di Olimpiade tahun depan atau mundur dari Olimpiade dan merawat kekasihnya yang usianya tak lama lagi. Nah, 3 pemuda yang membaca surat itu merasa aneh. Soalnya Olimpiade London itu baru saja selesai, sehingga pastinya tahun depan gak bakal ada Olimpiade lagi dong. Dan mengapa juga Kelinci Bulan ini ingin berkonsultasi dengan Namiya-san seperti tertulis dalam suratnya. Nah, setelah itu mereka cari tahu di toko tersebut, apa sih toko kelontong Namiya ini. Nah, akhirnya mereka nemu ada sebuah majalah yang memuat tentang toko kelontong Namiya. Katanya toko ini tuh sedang naik daun, soalnya pemiliknya Namiya dia itu membuka sebuah konsultasi dengan orang-orang. Nah, dia juga bisa memberikan solusi yang tepat banget bagi orang-orang itu. Nah, tapi setelah 3 pemuda tadi lihat lagi, ternyata majalah itu tuh dari 40 tahun yang lalu. Nah, mereka tambah bingung dong karena toko ini sudah kosong, tapi masih ada saja yang mengirim surat konsultasi. Nah, mereka lalu mencoba berbagai hal untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, mengapa ada surat dari masa lalu dan hal-hal aneh lainnya di dalam surat itu. Nah, mereka lalu menemukan bahwa sebenarnya toko itu tuh toko ajaib. Surat si Kelinci Bulan itu surat yang datang dari masa lalu, dan kalau mereka kirim surat dari masa sekarang, surat itu bakal muncul di lubang surat di masa lalu. Bahkan aliran waktu di dalam toko dan di luar juga berbeda. Wah, kok bisa sih? Terus kelanjutan ceritanya bagaimana? Nah, selanjutnya ketiga pemuda tadi lanjutkan balas surat dengan si Kelinci Bulan. Sampai akhirnya si Kelinci Bulan ini membuatlah sebuah keputusan. Nah, keputusannya ini sama sekali enggak terduga dan sedikit membingungkan. Keputusannya apa tuh? Kalau mau tahu nanti baca saja. Hehe. Kalau diceritakan semua kan kurang asik. Tapi ya ceritanya juga nggak selesai sampai di situ saja loh. Novel ini punya beberapa bab yang isinya cerita berbeda, tetapi semuanya masih sambung menyambung. Nah, di akhir juga ada kejutan yang aku sendiri nggak pernah duga. Wih, jadi penasaran banget. Kalau kamu sendiri, nilai buku ini dari 1 sampai 5 berapa? Buatku sih 4,5 ya. Pesan yang disampaikan penulisnya itu tentang nilai kehidupan bagus banget, dan aku yakin banyak orang yang bisa memaknai pesan moralnya. Selain itu, gaya penulisannya juga mudah dipahami dan ceritanya selaras satu sama lain. Meskipun ini novel terjemahan, aku sama sekali nggak menemukan atau lihat ada kalimat yang membuat bingung. Aku juga suka banget di kejutan, ada kejutan di bagian akhir yang bikin pembaca berpikir, oh ternyata ini. Nah, itu tuh benar-benar bersambung ceritanya dari awal sampai akhir, dan itu sama sekali nggak bisa ditebak. Aku yakin nggak ada pembaca yang nebak gitu. Nah, penulisnya juga jago banget dalam menggambarkan karakter tokoh, latar tempat, dan suasananya. Cuman menurutku sedikit disayangkan sih di bagian sampulnya ini, sampul bukunya nggak ada ilustrasi tokoh seperti di terjemahan novel-novel lain. Jadi kesannya kurang menggambarkan ceritanya. Nah, selain itu kalau kamu baca juga mungkin sedikit bingung karena ada perpindahan latar dan cerita di setiap babnya. Tapi karena itu juga setiap pergantian ceritanya itu selalu bikin penasaran bagaimana cerita karakternya dan hal apa yang bakal terjadi ke dia. Wah, begitu ya? Iya, pokoknya kamu harus baca ini. Cocok banget untuk dibaca di usia remaja kayak kita ini. Nah,
Untuk remaja sih, topik yang dibahas dalam buku nggak terlalu berat, dan nilai-nilai yang dibahas juga bisa dirasakan sama banyak orang. Ini pendapat pribadiku sih, tapi buku ini memberi kesan hangat karena pesan-pesannya yang bikin aku terharu. Keren banget nih bukunya, sampai bikin kamu terharu begitu. Nanti aku baca deh, aku pinjam dulu ya. Wajib banget. Nih, Makasih ya. makasih juga.